Selamat pagi saudaraku seiman, salam sukacita dalam damai Tuhan dan salam sehat selalu untuk kita. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kehidupan. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Ada orang yang setiap hari rajin mengikuti perayaan Ekaristi tanpa memeriksa batin terlebih dahulu. Padahal di rumah mereka selalu ribut, bermusuhan dengan seluruh isi keluarga. Jadi nilai doa atau ibadat kita menurut Yesus sangat tergantung dari sikap batin atau keadaan hati kita. Kalau dalam hati kita masih tersimpan rasa dendam, permusuhan, jengkel, angkara murka dengan orang lain, maka di mata Tuhan ibadat kita itu tidak mempunyai arti. Untuk itu, kita harus berdamai dahulu dan membereskan hubungan kita dengan orang lain. Baru dengan hati bersih kita menghadap Tuhan. Banyak orang yang kurang memperhatikan hal ini. Yang penting prinsipnya seringkali rajin ke gereja, rajin ibadat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin sering membandingkan kualitas hidup iman kita dengan orang lain. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya ada muncul bahaya. Karena kenapa? Kadang kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang yang berada kualitasnya lebih rendah daripada kita. Perbuatan ini bisa memuaskan diri kita, kita lebih baik daripada orang lain. Padahal bukan seperti itu. Tetapi hal itu kurang berguna membangun hidup kita yang sungguh-sungguh baik. Kalau kita mau membangun hidup yang punya kualitas yang baik dengan sungguh-sungguh,
Ya, kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang punya kualitas hidup yang lebih dari kita, bukan membandingkannya dengan orang yang lebih rendah kualitas hidupnya dengan kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, banyak orang mengira bahwa ibadat itu dapat dilaksanakan hanya secara formal, atau mungkin basa-basi saja, gak enak dengan orang lain dan sebagainya, kemudian akan mendapat berkat dari Tuhan. Banyak orang belum menyadari arti dosa. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak punya dosa. Wah, ini luar biasa. Ia juga mengira bahwa menyembah berhala adalah menyembah pohon, menyembah patung, atau percaya pada hal-hal tahyul saja. Sebenarnya menyembah berhala itu sebagai contoh menyingkirkan Tuhan dari hidupnya dan menukarkan Tuhan itu dengan apa yang disenangi, serta mencurahkan hidupnya bagi hal-hal duniawi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, orang seringkali menafsirkan dosa membunuh itu berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan kekerasan, mungkin dengan senjata, dengan pedang, dengan senjata api. Padahal Tuhan Yesus menerangkan bahwa dosa membunuh itu pertama-tama karena membenci orang lain, dengan cara mungkin bisa mengumpat, marah-marah terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Karena dosa bermula dari sikap hati, maka orang yang membenci saudaranya itu berarti menyingkirkan saudaranya dari hidupnya. Orang yang tidak peduli dengan saudaranya itu berarti membiarkan saudaranya. Secara fisik memang ia tidak membunuh, tetapi secara batin mereka membunuh saudaranya. Karena membunuh itu berarti tidak menghargai orang lain dan tidak menghargai pribadi orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menginginkan rekonsiliasi lewat jalan damai. Dia pun mengajarkan untuk berdamai dengan lawan. Jika kita, Anda, masih menghukum orang lain, apakah itu suatu wujud kasih? Kasih adalah damai. Kasih adalah pengampunan. Mengampuni bukan berarti kalah, tetapi bentuk kasih dan penyelamatan diri sendiri dan orang lain dari beban hidup, dari beban di hati kita. Dalam Injil dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Demikianlah permohonan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk memerangi aneka kejahatan yang ada di lubuk hati kami, agar kami mampu membangun kehidupan menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.